Salam saudaraku sekalian, senang bertemu kembali bersama saya Carlonta Nainggolan di channel Jalin Kasih ini. Nah, kali ini kita akan belajar lanjutan dari pekabaran malaikat pertama. Sebagaimana biasa, kita mulai dengan doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sertailah kami Tuhan, setiap orang yang ikut berpartisipasi nanti di dalam channel Jalin Kasih ini, khususnya di topik kali ini ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dan Roh Kudus Tuhan menyertai kami dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa karena kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa karena kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari kita masuki pembelajaran kita episode kali ini. Nah, episode kali ini kita masih belajar di malaikat pertama. Tapi bahagian peringatan yang Tuhan berikan kepada kita yang katanya bahwa telah tiba saat penghakimannya. The hour of His judgment has come. Mari kita mulai. Nah, jadi sebagaimana biasa ditampilkan kepada kita semua arti lambang-lambang nubuatan yang kita pakai pada pembelajaran kali ini. Nah, ayat inti kita masih berada di pekabaran malaikat pertama. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Nah, sebagaimana biasa, mari kita baca ya. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi pekabaran ini, penghakimannya sudah tiba juga bagi semua umat manusia yang diam di atas bumi tanpa kecuali. Ayat yang ketujuh. Dan ia, malaikat pertama itu, berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi sebagaimana telah kita sajikan sebelumnya, dapat kita lihat di monitor kita, ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan di pekabaran malaikat pertama itu. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, muliakanlah Dia. Nah, 2 pesan ini sudah kita pelajari di bahagian pertama pekabaran malaikat pertama. Dan pesan yang ketiga, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu baru saja kita lewati pada bahagian kedua episode yang lalu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai peringatan Tuhan, warning dari Tuhan. Hai manusia, sekarang penghakimannya telah tiba. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ketika suara nyaring pekabaran malaikat pertama bahwa penghakiman Tuhan telah tiba, nah ini Tuhan sampaikan dengan tujuan supaya siapa saja yang bersedia menerima Injil kekal yang disampaikan, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Siapapun yang menerima itu boleh mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pengadilan Tuhan yang sedang berjalan, yang sudah berjalan itu. Nah, dengan demikian, kalau kita mempersiapkan diri, kita pun akan tahan berdiri di hadapan pengadilan tahta Kristus. Nah, peringatan bahwa jam penghakiman Tuhan telah tiba, ini sangat penting bagi kita, karena sejak Tuhan Yesus naik ke surga, pelayanan Dia yang terakhir itu adalah melakukan penghakiman. Jadi sekarang kita mengerti bahwa firman Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak melakukan apapun
kecuali dia memberitahukannya kepada para nabi. Itu bisa kita baca dalam Amos 3 ayat 7. Jadi ketika Tuhan mau melakukan penghakiman, dia memberitahukannya dahulu. Jadi di sini kita bisa melihat juga kegenapan firman Tuhan dalam Amos 3 ayat 7. Nah, peringatan ini saya katakan tadi penting sepanjang masa, termasuk buat kita sekarang. Ya, mengapa? Karena kita juga perlu mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Tuhan di hadapan tahta pengadilannya. Kondisi kerohanian kita saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi kerohanian pada masa kegelapan 1260 tahun itu. Kalau pada masa kegelapan Alkitab itu disembunyikan, sekarang tidak. Alkitab itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Hanya saja gaya hidup dan perjuangan hidup manusia sekarang, khususnya yang zaman-zaman milenial itu ya, tersita oleh perjuangan mencapai karir, mencari harta, memenuhi kesenangan hidup melalui traveling, makan, segala macam. Tersita di situ sehingga tidak banyak umat yang mengaku Tuhan mencari kebenaran Alkitab itu secara pribadi. Dengan demikian, seumumnya orang yang mengaku umat Kristen sekarang ini percaya saja mendengar. Padahal Tuhan Kristus sudah peringatkan kita, selidiklah Alkitab. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena dia juga peringatkan kita, hati-hati terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, bahkan Mesias palsu. Karena kita tadi bicara, topik kita adalah telah tiba saat penghakimannya. Nah, kalau kita telusuri Alkitab, sebenarnya penghakiman di dalam kerajaan Tuhan itu ada 3 fase. Fase yang pertama itu adalah penghakiman pra-advent. Apa artinya? Penghakiman sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan penghakiman fase pertama ini, penghakiman pra-advent, ini ditujukan bagi umat Tuhan. Fase yang kedua itu adalah pada masa 1000 tahun. Nah, itu bisa kita baca dalam Wahyu 20 ayat 4-6. Ayat-ayatnya ada saya tampilkan ya. Nah, fase yang ketiga sesudah milenium. Sesudah masa 1000 tahun itu. Boleh dibaca dalam Wahyu 20 ayat 13-15. Nah, episode ini kita khusus belajar fase pertama saja. Karena itu menyangkut penghakiman terhadap kita yang mengaku umat Tuhan. Dan kita perlu tahu bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita siap menghadapi penghakiman itu. Nah, yang pertama kita mungkin bertanya, apa yang dimaksud dengan penghakiman? Nah, saya coba mencari dan saya temukan dari Jus Encyclopedia, tapi saya temukan ini dalam buku Uriah Smith. Sumbernya ada di sini, ya. Penghakiman menurut buku ini adalah proses pemeriksaan dan penghakiman yang disebut juga dengan investigative judgment di hadapan tahta Tuhan untuk menentukan siapakah yang boleh memperoleh hidup kekal tentunya, dan siapa yang harus mati kekal, tidak mendapat perhentian di rumah Bapa. Nah, hasil investigative judgment ini menjadi dasar untuk menentukan yang mana yang gandum, yang mana yang lalang, yang mana yang domba, dan yang mana yang kambing. Nah, jadi kalau itu sudah dipisahkan, maka ketahuanlah siapa yang namanya akan tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Nanti baca ayat-ayatnya ada semua saya sajikan di sini. Harus kita baca ya saudaraku, anak-anakku, saudara bapak ibu sekalian. Ya, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam pembelajaran ini seperti selalu saya katakan. Nah, tadi kita sebut bahwa penghakiman yang kita pelajari ini adalah fase pertama, yaitu untuk umat Tuhan yang percaya Tuhan. Benarkah? Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 17. Tertulis seperti ini. Karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai. Dan pada rumah Tuhan sendiri yang pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita yang percaya ini,
Bagaimanakah kesudahan pada mereka yang tidak percaya kepada Injil Tuhan? Tapi yang mau kita garis bawahi, ini dia. Sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai dan dimulai pada rumah Tuhan sendiri. Untuk menguatkan bahwa dimulai dari rumah Tuhan sendiri, kita baca Wahyu 11 ayat 1-2. Tertulis seperti ini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan, dan ini yang penting, mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kalau firman Tuhan berbicara soal ukurlah mereka yang beribadah di dalamnya, itu berbicara tentang mengetahui derajat keimanan kita. Penghakiman, sama artinya. Ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, ini sudah kita tahu siapa yang menginjak-injak kota suci 42 bulan. Ya, masa kegelapan. Jadi mereka ini jangan dihakimi dulu. Nanti belakangan, ya. Jadi penghakiman pertama memang penting bagi kita supaya kita bersedia untuk itu. Nah, pertanyaan yang berikut, di mana penghakiman dilakukan? Ya. Nah, penghakiman dilakukan di bait suci Tuhan, di kemah suci Tuhan di sorga yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi di sorga ada bait Tuhan. Itulah bait yang sebenarnya. Jadi bait yang dibangun oleh Salomo, oleh Nehemia, itu hanya contoh. Mari kita lihat ayat yang berikut. Mazmur 9 ayat 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Jadi bait suci Tuhan itu untuk menjalankan penghakiman. Nanti ada beberapa ayat saya cantumkan di sini, silahkan dibaca, ya. Nah, mari kita baca juga Daniel 7 ayat 9-10 bahwa penghakiman itu adalah di sorga. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Siapa itu? Bapa kita. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api yang berkobar-kobar. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi di tahta Bapa ada majelis pengadilan dan di sana dibukalah kitab-kitab. Jadi penghakiman itu ada dilakukan di sorga. Nah, kita boleh baca juga nanti Ibrani 8. Nah, inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Jadi imam besar di dunia itu adalah sekali setahun masuk bilik Maha Kudus untuk mengadakan hari pendamaian atau hari penebusan. Nah, Tuhan ketika melakukan penghakiman, inilah yang Dia lakukan untuk kita. Jadi, penghakiman tidak mungkin dilakukan di bait suci di dunia. Seperti yang kita sudah pelajari, yang dipikirkan oleh para pembaharu rohani yang mula-mula segera setelah kejatuhan Paus. Tidak mungkin di dunia. Ada dua alasan. Yang pertama, bait Tuhan di dunia itu hanyalah contoh atau tipe bait suci Tuhan yang di sorga. Nah, ini yang saya sebut tadi. Bagaimana bait suci itu benar-benar contoh, nanti boleh dibaca Keluaran 25 ayat 9 dan 40. Nah, alasan yang kedua, bait Tuhan yang ada di dunia ini, bait yang dibangun Salomo yang saya sebut itu tadi, telah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, ini Raja Babylon. Ini boleh kita baca dalam 2 Raja 25 ayat 8-11.
Dan yang dibangun Nehemia bersama Esra ketika keluar dari Babel itu juga sudah dihancurkan oleh Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Ayatnya ada di sini, ya. Jadi tidak mungkin penghakiman itu ada di dunia. Pertanyaan yang berikut, siapakah yang melakukan penghakiman? Ya kan? Jadi apa itu penghakiman? Di mana dilakukan? Sekarang kita tanya, siapa yang melakukan penghakiman? Jawabnya Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 22 sampai dan 27. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak Bapa. Siapa itu? Pastilah Tuhan Yesus. Kita tahu bukan? Ayat 27. Dan ia, Bapa, telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Kristus untuk menghakimi, karena ia, Kristus, adalah anak manusia. Ayat-ayat yang mendukung ini saya sajikan supaya tidak terlalu panjang dan kita aktif dalam belajar, ya. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa dia adalah yang akan menghakimi kita. Nah, oleh karena itu ketika keberadaannya di dunia ini, Tuhan Yesus berfirman bahwa ia akan menjadi hakim yang adil bagi kita. Nanti baca Yohanes 5 ayat 30, ya. Bagaimana Yesus bisa bersikap adil? Karena ia sendiri telah merasakan kelemahan kita sebagai manusia selama dia hidup di dunia ini. Dia sendiri juga telah dicobai. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya. Tadi Ibrani bilang kita sudah punya imam besar dan itu adalah Tuhan Yesus. Saya ulang, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, boleh kita baca lagi Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri, imam besar kita, Tuhan Yesus itu telah menderita karena pencobaan. Ingat bahwa Yesus dicobai di gurun, bahkan setelah habis berpuasanya itu, ya. Oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus tidak hanya menjadi hakim yang adil, tapi dia juga akan menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Jadi dengan darahnya dia akan mengatakan, ini Bapa, demi darahku, terimalah. Nah, kalau tentang ketuhanan dan keimamatan Tuhan Yesus, Rasul Paulus telah menulis panjang lebar hampir dalam semua kitab Ibrani, ya. Tapi khususnya Ibrani 4, 5, 6 dan 7. Tapi mari kita baca Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Tadi sudah kita baca. Tapi ini kita ulang, ada tujuannya tertentu. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan, nah ini, yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, di sini ada dua poin penting, bahwa memang Yesus adalah imam besar, ya, dan dia duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Nah, karena dia adalah imam, maka Yesus harus melakukan tugas-tugas yang sudah dia gambarkan di bait suci di dunia. Nah, untuk mengetahui ini, kita nanti boleh baca kitab Imamat. Nanti ayatnya akan saya beri, ya. Kita baca lagi Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus, imam besar kita itu, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi Yesus masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya seperti imam besar yang ada di dunia yang sekali setahun masuk ke dalam bilik Maha Kudus.
Nah, ayat-ayat selanjutnya ada saya tampilkan. Tadi disebut bahwa Yesus masuk ke dalam sorga sendiri untuk kepentingan kita. Nah, kepentingan kita selain menghakimi, saya sudah sebutkan tadi, dia juga akan membela kita di hadapan Bapa. Tadi sudah kita katakan juga bahwa penghakiman itu penting karena di sanalah diadakan pemisahan mana gandum, mana lalang, mana domba, mana kambing. Nah, begitu pentingnya penghakiman itu sehingga Tuhan bernubuat melalui Yohanes yang kekasih. Tuhan memberitahukan kapan penghakiman itu akan dimulai. Benarkah Tuhan memberitahukannya? Ya, mari kita baca dulu pendahuluannya ya. Kita baca Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Jadi ia di sini adalah Bapa. Telah ditentukan Bapa bahwa akan ada suatu hari penghakiman. Sesudah ia kepada semua orang memberi suatu bukti tentang ia itu dengan membangkitkan dia, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi hari penghakiman itu Bapa yang tentukan, dan itu dia beritahukan kepada Yesus, dan Yesus yang sudah dia bangkitkan dari kematian, dia pilih menjadi hakim. Nah, jika Tuhan tadi ayat 17 bilang, dia telah menentukan suatu hari. Nah, jika Tuhan telah menentukan suatu hari penghakiman, kapankah itu? Nah, ini sudah dibuatkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Ini sudah sering kita baca, meskipun kita belum bahas nubuatan yang panjang ini. Mari kita baca. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, dalam episode 22 yang lalu telah diungkap dengan singkat bahwa akhir 2300 petang dan pagi itu adalah 22 Oktober 1844. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus akan memulai penghakimannya pada akhir 2300 petang itu, yaitu 22 Oktober 1844. Dan dia melakukan penghakiman itu di sorga, di bilik yang maha kudus. Penghakiman ini akan terus berlangsung sampai selesai. Dan kalau Tuhan bilang sudah selesai, dia yang menentukan kapan selesainya. Kalau selesai, berarti tidak ada lagi penghakiman dan pintu kasihan untuk pertobatan tidak ada lagi. Makanya mari kita dengarkan dan amalkan dan renungkan dengan baik pekabaran tentang tibanya saat penghakiman ini. Tadi kita katakan bahwa Tuhan Yesus melakukan penghakiman di bilik maha kudus. Tapi kan kita tahu bahwa bait suci Tuhan itu ada dua bilik. Bilik yang kudus dan bilik yang maha kudus. Nah, sebelum Yesus memasuki bilik yang maha kudus, tentu dia harus melakukan pelayanannya juga di bilik yang kudus ini. Nah, jadi sejak Yesus naik ke surga, hari kenaikan Yesus Kristus, Yesus duduk di sebelah kanan tahta Tuhan, dan dia di bilik itu melakukan pelayanan di bilik kudus dulu sebelum dia masuk ke bilik yang maha kudus. Nah, di bilik yang kudus ini Yesus melayani ibadah sehari-hari, memohon di hadapan Bapa dengan membawa darahnya sendiri atas nama orang-orang berdosa. Nah, doa orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya yang disampaikan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus itu selalu datang dengan keharuman dan kebenaran firman Tuhan Yesus. Ya. Nah, doa ini yang minta pengampunan kepada Bapa diterima oleh Bapa atas permintaan Tuhan Yesus. Tapi di bilik maha kudus ini semua catatan tentang kehidupan kita masih ada. Nah, apa catatan itu? Nanti kita akan masuk.
Tapi itu yang harus kita tahu dulu, bahwa Tuhan Yesus menerima dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, dan nanti akan dia bawa kepada Bapa untuk diampuni dan diterima oleh Bapa. Ya. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa penghakiman di bilik Maha Kudus itu dimulai 22 Oktober 1844. Kalau itu sudah dimulai tahun 1844, sekarang bisa kita bayangkan seberapa dekat udah kedatangan Tuhan itu. Karena penghakiman adalah pelayanan terakhir. Kalau penghakiman selesai, Tuhan sudah datang. Dia akan berdiri dan memakai jubah kebesarannya. Ya. Penghakiman sebagai pelayanan Tuhan Yesus yang terakhir di bait suci di sorga, sesuai dengan ayat yang kita baru baca di Wahyu 14 ayat 7 tadi itu, adalah sesuatu proses yang harus kita lalui. Tidak boleh tidak. Benarkah? Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik itu jahat ataupun baik. Ada ayat lain yang boleh dibaca. Kita baca juga Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi sekarang di sini untuk melakukan penghakiman ada kitab yang Tuhan akan buka. Nah, pertanyaannya bagi kita, jika penghakiman itu juga untuk orang mati dan kita yang hidup, maka kita bertanya, bagaimana mungkin orang-orang mati yang ada dalam kubur, kemudian kita yang hidup ada di dunia ini berdiri di hadapan tahta Kristus? Ya kan? Nah, untuk mengerti ini, bahwa kita harus menghadap tahta Kristus, kita kembali dulu kepada penciptaan. Tuhan menjadikan manusia dengan pikiran, ya kan? Nah, pikiranlah yang mengendalikan semua kegiatan tubuh. Apakah kita akan melakukan yang baik atau yang jahat? Pikiran kita lah yang mengaturnya itu semua. Apakah kita sedih, apakah kita berdoa, apakah kita gembira, apakah kita mengutuki, atau apakah kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Nah, semua ini akan membentuk karakter kita. Lalu, apa yang terjadi dengan karakter seseorang ketika dia sudah mati? Ya, kalau saya diciptakan tadi dengan pikiran yang mengatur semua saya, waktu saya mati, karakter yang dibentuk selama hidup saya itu kemana dan bagaimana jadinya? Mari kita baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Bapa. Apa yang dimaksud dengan roh kembali kepada Tuhan? Kalau debu menjadi tanah, mungkin tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tapi orang mati, roh kembali kepada Tuhan. Apa artinya? Apakah orang mati langsung masuk surga dalam bentuk roh? Sebagaimana yang banyak dipikirkan dan diucapkan oleh orang-orang yang umat Kristen. Ya, tentu saja tidak ada orang mati boleh masuk surga. Apakah itu roh atau apapun. Tidak boleh. Karena Tuhan sudah bilang, sebelum kita masuk ke surga, kita semua harus menghadap pengadilan tahta Kristus. Jadi tidak mungkin ada yang langsung masuk ke surga, ya. Kalau kita sudah diadili, barulah kita boleh masuk sana dengan menerima segala upah dari perbuatan yang kita lakukan,
Nah, mari kita baca Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Ini penting. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Ya. Bahkan kenangan kepada mereka telah lenyap. Nah, sekarang kita dihadapkan pada dua situasi. Barusan disebut orang-orang mati itu ada dalam kubur. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi. Sementara kita orang yang hidup juga harus dihakimi dan kita berada di dunia ini. Nah, jika orang mati ada dalam kubur dan yang hidup ada di dunia ini, bagaimana mungkin setiap orang dapat berdiri di hadapan pengadilan Kristus di sorga pada saat penghakiman? Jadi pertanyaan ini kita ulang. Tadi sudah kita tanya. Sekarang fakta diberikan kepada kita. Orang mati dalam kubur, orang hidup di dunia. Kembali kita bertanya. Ya, bagaimana kita bisa berdiri dan orang mati bisa berdiri di hadapan tahta Tuhan. Nah, tampaknya ini rahasia besar ya buat kita yang belum paham. Makanya kita belajar. Kalau tampaknya ini seperti rahasia, ternyata bukan. Ternyata di sorga ada kitab-kitab yang berisikan catatan lengkap seluruh aktivitas tiap pribadi kita selama masa hidup kita, mulai sejak lahir sampai mati, mulai dari Adam sampai saat kita saat ini, sampai yang akan lahir kalau Yesus belum datang atau kalau penghakiman belum selesai. Ya, benarkah bahwa di sorga ada kitab-kitab berisi catatan semua aktivitas kita selama di dunia ini? Mari kita baca Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Ini kata Daud. Engkau itu Tuhan. Sengsaraku, kata Daud, engkaulah Tuhan yang menghitung-hitung. Air mataku engkau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Nah, di sini kalimatnya telah kau daftarkan. Kalau didaftarkan berarti ada dicatat kan? Tapi tidak disebut dalam buku. Saya mengambil versi King James-nya. Dia bilang begini, ya. Thou tells my wandering. Put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? Nah, jadi di sini tulisannya, bukankah mereka itu ada dalam bukumu, catatan tentang kehidupan saya itu. Nah, selanjutnya mari kita baca Daniel 7 ayat 9 dan 10 yang tadi, kita ulang kembali, ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan dan duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api yang berkobar-kobar. Nah, ini saya kutip supaya kita tahu bahwa itu ada di tahta Bapa di sorga. Ayat 10. Suatu sungai api timbul mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, jadi waktu penghakiman itu berjalan, di sana ada kitab yang dibuka. Kitab apa itu? Kitab yang mencatat semua aktivitas kita selama hidup kita. Apakah itu yang baik, apakah itu yang jahat? Selanjutnya, mari kita baca Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Jadi ada kitab di sorga. Ini yang membuktikan, ya. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Udah kita baca ini tadi. Tapi kita perlu tekankan kembali, ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Oke. Nah, mari kita perhatikan. Di Daniel 7 ayat 9 sampai 10 tadi disebut, lalu dibukalah kitab-kitab. Jamak, ya. Nah, di Wahyu 12 ayat 20 itu, lalu dibuka semua kitab. Jamak juga.
ya kan? Tapi di ayat 12 Wahyu 20 tadi disebutkan juga, dan dibuka satu kitab yang lain, yaitu ada kitab kehidupan. Nah, disebut ada satu kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Karena kitab kehidupan ini hanya satu, mari kita cari tahu apa itu kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan adalah satu kitab yang memuat nama setiap orang yang pernah menerima Kristus, yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dan melakukan pelayanan pekerjaannya. Nah, ini boleh kita baca di dalam Filipi 4 ayat 3 dan juga buku Alfa Omega. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Nama kita yang mengakui Kristus sebagai juru selamat ada tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Nah, kita masuk selidiki yang tadi disebut kitab-kitab dan semua kitab. Yang kitab jamak itu. Apa itu? Ya. Apa saja kelompok kitab jamak ini? Maleakhi 3 ayat 16 menulis seperti ini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Ini perkataan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Maleakhi 3 ayat 16 ini jelas bilang, untuk orang-orang yang takut akan Tuhan ada satu kitab bagi mereka, namanya kitab peringatan. Nah, nanti boleh dibaca buku Nehemia 13 ayat 14. Sekarang mari kita cari tahu selanjutnya. Kalau kitab peringatan adalah untuk orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Dia, bagaimana dengan orang yang tidak pernah menerima Kristus dalam hidupnya dan tidak pernah melakukan pelayanan? Nah, orang-orang ini adakah catatan juga buat mereka itu di sorga? Nah, mari kita lanjutkan. Orang-orang yang tidak menerima Kristus, Alkitab menyebutnya itu adalah orang fasik, yang menyembah berhala dan segala macam yang menyangkal Tuhan. Mari kita baca Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15 dan ayat 5. Mari kita perhatikan baik-baik. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan kepada orang fasik. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kemudian Tuhan berfirman, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. Oleh sebab itu, ini kata orang fasik, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Pernahkah orang yang gegabah berbahagia? Nah, ini ucapan orang fasik, ya. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Tuhan pun mereka luput juga. Oke? Nah, kemudian ayat 5. Ini Tuhan berbicara. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan orang-orang yang menindas orang upahannya, yang menindas janda dan anak yatim piatu, dan juga yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Jadi orang fasik itu Tuhan rinci di sini identitasnya, antara lain orang fasik itu pendusta, tukang sihir, suka menindas. Nanti dibaca ulang, ya. Nah, boleh kita baca lanjutannya lagi sebagai tambahan, Matius 12 ayat 36-37. Ini orang fasik. Tetapi aku berkata kepadamu,
firman Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi orang fasik memang suka bicara yang sia-sia, tapi tidak demikian orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati Dia. Nah sekarang, apakah perbuatan orang fasik, apakah perkataan sia-sia yang diucapkan orang fasik ini ditulis juga di buku atau di kitab di sorga? Jawabannya ya. Nah, namun Alkitab tidak menyebut secara eksplisit apa nama kitab ini. Seperti kita baca tadi, tidak ada nama kitab itu, ya kan? Nah, tapi para pembelajar Alkitab menamai kitab bagi orang fasik ini dengan kitab catatan dosa atau kitab kematian. Jadi yang inilah yang akan masuk ke dalam penghakiman fase kedua. Tapi itu bukan urusan kita. Kita hanya perlu tahu bagaimana kita harus bersiap untuk pengadilan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita sudah temukan ternyata ada 3 kitab di sorga. 1, kitab kehidupan, di mana nama kita tertulis di sana. 2, kitab peringatan mengenai seluruh aktivitas dan kegiatan pemikiran kita. Dan yang ketiga, kitab catatan dosa. Nah, apa peran kitab peringatan di dalam penghakiman? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali dulu pertanyaan yang kita munculkan tadi. Apa pertanyaan kita tadi? Jika orang mati ada dalam kubur dan tidak tahu apa-apa, sementara orang hidup ada di dunia, bagaimana mungkin kita bisa menghadap tahta Kristus? Itu tadi pertanyaannya, bukan? Nah, sekarang pertanyaan itu bisa kita jawab. Kita bisa berdiri di hadapan tahta Kristus melalui catatan kehidupan kita selama kita di dunia yang tertulis di dalam kitab peringatan itu. Itulah perannya, ya. Jadi, kitab peringatan menjadi representasi kehadiran kita di sana, bahwa melalui buku itu semua tentang karakter kita bisa Tuhan buka dan Tuhan boleh menghakimi berdasarkan itu. Kalau ada orang bertanya, apa Tuhan tidak ingat? Ingat. Tapi Tuhan harus tunjukkan kepada tiap kita, inilah perilakumu selama hidupmu. Nah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan kita nanti ketika kita masuk ke dalam penghakiman. Sehingga ketika Tuhan memperlayakkan kita, nama kita tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, maka kita akan katakan, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Kita mengerti mengapa Tuhan harus mati. Yohanes 3 ayat 16, ya. Nah, melalui kitab-kitab yang ada di surga itu, maka digenapilah firman Tuhan yang di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi. Roh kembali kepada Bapa. Oke? Nah, jadi dengan cara ini, dengan penjelasan ini, kita boleh tahu bagaimana hubungan antara penghakiman dengan keberadaan orang mati. Jadi orang mati itu direpresentasikan oleh buku yang ada di sorga. Dia tidak kembali kepada Bapa dalam artian literal, ya. Nah, setiap orang harus melewati penghakiman. Satu-satunya pengantara kita kepada Bapa adalah Kristus. Satu-satunya imam besar yang bekerja untuk kepentingan kita. Jadi tidak ada orang mati yang langsung masuk surga. Kalau orang mati boleh langsung masuk surga, Tuhan tidak bernubuat melalui wahyu bahwa penghakimannya itu sudah datang. Kalau setiap orang mati boleh masuk surga, untuk apa nanti Tuhan akan datang kedua kali? Tuhan sudah berjanji kepada semua kita, khususnya di hadapan murid-muridnya, bahwa aku akan kembali menjemput kamu. Lagi pula kalau setiap orang mati masuk surga, berarti nggak ada lagi yang Tuhan mau jemput, iya kan? Nah, sesuai firman Tuhan, orang mati itu adalah tidur panjang. Ayat-ayatnya ada di sini. Nanti silahkan baca, ya.
kisah yang paling nyata bahwa orang mati itu adalah tidur panjang adalah kisah Lazarus yang dibangkitkan Tuhan dari kematiannya. Nanti boleh dibaca, saya sudah sajikan ayatnya. Mujizat Tuhan membangkitkan Lazarus adalah pelajaran bagi orang pada saat itu dan buat kita sekarang bahwa orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali. Ya. Nah, ada juga kisah tentang orang mati yang dibangkitkan dalam Lukas 8 ayat 52 sampai 56 boleh dibaca. Nah, apakah kalau orang mau masuk surga dan ketika harus menghadapi pengadilan tahta Kristus, apakah artinya setiap orang harus mati dulu baru masuk surga? Oh, tidak juga. Nanti akan ada di zaman akhir kedatangan Yesus yang 144.000. Dan di zaman perjanjian lama, Alkitab sudah menulis. Henokh, itu ada di kitab Kejadian 5 ayat 24 boleh dibaca. Dan Elia itu naik ke surga dalam keadaan hidup-hidup. Jadi tidak harus mati baru boleh masuk surga, ya. Nah, kita kembali kepada pembelajaran penghakiman. Nah, Tuhan Yesus, imam besar kita itu melakukan pemeriksaan dan penghakiman kepada tiap-tiap orang berdasarkan catatan yang ada dalam kitab peringatan itu, bukan? Jika perbuatan kita selama hidup kita yang ada di dalam catatan kitab peringatan itu dibandingkan dengan hukum Tuhan, dibandingkan dengan firman Tuhan, adakah satu orang pun di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua orang telah berdosa. Nanti boleh dibaca ayat-ayatnya di sini. Nah, jika semua orang telah berdosa, termasuk kita yang mengaku umat Tuhan, dan upah dosa itu adalah maut, bagaimana kita akan mampu dan layak menerima janji keselamatan itu? Janji keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Nah, inilah rahasia besar itu. Rahasia kuasa darah yang kudus yang telah Tuhan Yesus curahkan di Golgota dalam kebesaran kasih-Nya, dalam segala kemahaannya, berkuasa memberi kita keberanian penuh untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita mendapatkan keberanian penuh itu? Jawabnya, kita hanya perlu menerima Injil kekal itu, bertobat dan dibaptis, mengaku segala dosa-dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, kemudian menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bertahan dalam iman Yesus sampai Ia datang, agar kita bisa menang melalui pencobaan dan pertentangan besar sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ini penting. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, firman Tuhan. Barang siapa menang, ya. Oke. Nah, hasil investigatif judgment lah yang menentukan kita menang atau tidak. Hasil investigatif judgment lah yang menentukan nama kita akan tetap tertulis di situ atau tidak. Nah, bagi orang yang namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan menerima meterai Tuhan. Ayatnya ada di sini, ya. Jadi Wahyu 7 ayat 3 sampai 9 ini di sana ada kelompok 144.000 juga, meskipun mereka itu adalah kelompok yang khusus. Nah, setelah penghakiman pra-advent, penghakiman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, yaitu penghakiman bagi orang yang takut akan Tuhan selesai, maka pintu kasihan akan ditutup. Jadi yang selama ini kita hidup dalam kerajaan kasih karunia itu akan ditutup jika penghakiman di surga sudah selesai. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 11. Ketika penghakiman itu sudah selesai, ini yang Tuhan
Tulis, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, jadi kalau penghakiman sudah selesai, kasih karunia tertutup buat kita. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Sesuai waktu yang Bapa tetapkan, maka Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput umatnya. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan ke setiap orang sesuai perbuatannya. Nah, karena kita yakin bahwa kita ada di dalam kitab kehidupan itu, maka Tuhan akan membawa upah untuk kita, yaitu kehidupan kekal. Nah, saudaraku, penghakiman itu sudah dimulai 1844. Tuhan Yesus sudah akan segera datang. Mari kita bertobat. Pekabaran malaikat pertama adalah panggilan pertobatan. Persiapkan dirimu untuk menghadapi penghakiman. Jangan menolak kesempatan ini. Ya, carilah Tuhan. Dan kita harus mencari itu sendiri. Karena keselamatan itu adalah pribadi. Jadi memperlengkapi diri kita itu juga pribadi. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, saudaraku sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal pada bahagian akhir ini, ya. Yang pertama, saya mohon kita tidak pernah lupa bahwa penghakiman itu dilakukannya di sorga. Nah, kenapa ini penting untuk kita ingat? Karena ada ajaran yang namanya pengakuan iman rasuli. Apa kata pengakuan imam rasuli? Nah, saya perlu beritahukan bahwa pengakuan Imam Rasuli ini adalah produk Konsili Nisea tahun 325 Masehi sebelum Paus berjaya berkuasa dengan kuasa kegelapannya. Mari kita lihat di sini, ya. Saya boleh baca. Ini ada dua versi, satu versi Katolik, satu versi Protestan. Isinya sama. Saya sudah katakan tadi ini adalah produk Konsili Nisea. Nah, saya baca ya. Nah, ini dan pada hari ketiga, saya baca versi Katolik punya. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus ya. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga. Benarkah itu? Benar. Ya. Duduk di sebelah kanan tahta Bapa yang Maha Kuasa. Benar? Benar. Dari situ ia akan datang mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Jadi Konsili Nisea, pengakuan iman rasuli ini menyebut bahwa Yesus datang nanti dan di sini dia menghakimi. Jadi sebenarnya pemikiran Konsili Nisea inilah yang mempengaruhi pemikiran para pembaharu pada masa segera setelah kejatuhan Paus. Nah, jadi tadi sudah kita belajar penghakiman itu di sorga, bukan di dunia, ya. Nah, ini versi Protestan. Situsnya ada saya beri di sini, ya. Versi Protestannya bilang begini. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ini Tuhan Yesus, ya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, dari surga, ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Nah, jadi kalau pengakuan Imam Rasuli bilang penghakiman itu di dunia ini. Tapi tadi sudah banyak kita baca ayatnya bahwa penghakiman itu di sorga. Karena mengapa tidak mungkin di bumi? Saya sudah beri dua alasan tadi. Pengakuan iman rasuli tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi. Ini ketika Tuhan yang mau datang, ya. Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Mengapa orang mati dalam Kristus boleh bangkit? Karena mereka sudah selesai
dihakimi di sorga melalui kitab peringatan mereka. Oke, ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup. Jadi nanti waktu Yesus datang ada kita ini yang masih hidup, ya. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nanti baca ayat lain yang saya taruh di sini. Jadi Tuhan datang itu tinggal mengangkat kita, membangkitkan orang yang mati dalam Kristus dari kubur, mengumpulkan kita bersama dengan mereka, kemudian mengubahkan kita dalam sekejap mata menjadi makhluk yang tidak bisa binasa lagi. Dan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali tidak menginjak kaki di bumi. Kita yang datang menyongsong Dia di angkasa. Kesimpulan yang pertama, penghakiman pra-advent adalah penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, khusus bagi orang yang takut akan Tuhan. Berlangsung di bait suci Tuhan di sorga dan sudah dimulai sejak 22 Oktober 1844. Kesimpulan yang kedua, pada masa penghakiman pra-advent, tiap umat Tuhan baik yang sudah mati maupun yang masih hidup berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus berdasarkan catatan yang ada dalam kitab peringatan pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, bagi umat Tuhan yang lulus dari proses penghakiman, namanya akan tetap tertulis dalam kitab kehidupan itu. Dan Kristus akan datang membawa upah yang akan diberikannya kepada kita untuk membalaskan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, dan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Sampai di sini pembelajaran kita. Ayat referensi sebagaimana biasa tetap ada. Nah, sebagaimana biasa kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam sorga, Tuhan kami yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar. Berilah kami curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk layak Tuhan boleh melakukan firman Tuhan untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami, dan semuanya itu Tuhan biarlah kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya dengan kuasa-Mu, hanya dengan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.